orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi waktu Tuhan dekat dengan Tuhan, waktu Tuhan melekat kepada Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Tuhan akan belajar. Tuhan lihat di dalam Keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Tuhan akan belajar di sana bagaimana supaya Tuhan mau menikmati pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menikmati bahwa Tuhan dihindarkan dari sampar, dari mungkin krisis ekonomi, dari kekhawatiran yang sedang melanda dunia ini. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, di ayat 22, Keluaran 28 ayat 22 dan 23, dibilang seperti ini. Sebab pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi Tuhan lihat apa arti Goshen. Kenapa Goshen itu dihindarkan dari malapetaka. Kenapa waktu Israel, waktu tanah Mesir akan turun maut untuk mengambil anak-anak sulung. Tapi kenapa Goshen itu dihindarkan dari segala malapetaka? Karena arti Goshen itu bahwa melekat di hati Allah. Jadi kalau Tuhan melekat di hati Allah, Tuhan mendekat kepada Allah, imani bahwa tidak ada satu apapun yang dapat mengganggu kita. Amen. Seperti di Mazmur 91 tadi ayat 7. Sekalipun 1000 rebah di sisi kita, karena sesuatu hal yang sementara terjadi, tapi kita yang melekat kepada Tuhan, kita pasti akan dihindarkan. Kita akan terhindar dari semuanya itu. Ada 3 hal yang Tuhan bisa belajar hari ini. Untuk Tuhan mau menikmati perlindungan Tuhan, untuk Tuhan mau menikmati pertolongan Tuhan, hal pertama yang harus ada dalam hidup kita, 1, Tuhan mesti berani tampil beda dengan dunia ini. Dunia boleh dikuasai oleh kekhawatiran, dunia boleh dikuasai oleh ketakutan, tapi anak-anak Tuhan akan terhindar dari segala malapetaka musibah yang sementara terjadi. Karena apa? Roma 12 ayat 2. Ada yang boleh baca? Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi hal yang penting dalam hidup kita, supaya kita terhindar dari segala musibah, dari apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Pertama yang harus ada dalam hidup kita, Tuhan mesti berani tampil beda. Tidak sama dengan dunia, tidak sama hidup seperti apa yang ada sementara terjadi di dunia hari-hari ini. Hidup dalam kekhawatiran dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa kita memang bukan berasal dari dunia ini. Karena apa? Kalau mau baca di Filipi 3 ayat 20, kewarganegaraan kita itu di surga. Jadi orang tidak usah ragu-ragu. Orang memang ada di dunia, tapi orang ini bukan berasal dari dunia. Sebab itu orang jangan jadi sama dengan dunia ini. Bahkan Paulus bilang di dalam Kolose, mari selalu orang pikirkan apa yang ada di atas. Jadi jangan orang isi orang pikiran hari-hari ini, isi dengan corona dan sebagainya. Tapi mari orang isi hal-hal yang indah dari surga. Orang pikir hal-hal yang besar yang Tuhan mampu kerjakan. Jadi mari orang pikir hal-hal yang dari Tuhan. Pikirkan apa yang dari atas. Kedua, untuk orang bisa menikmati perlindungan Tuhan. Hal yang kedua yang harus orang
dalam kehidupan kita secara pribadi. Terus bisa lihat bahwa di dalam Keluaran 9 tadi ayat 19 dan 20. Dia bilang begini. Coba boleh baca Keluaran 12 ayat 9 dan 10. Ada yang boleh baca? Keluaran 12. Coba gantian, pilih. Keluaran 12 ayat 9 dan 10. Keluaran 12 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Salah. Keluaran 12 ayat 7. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi terang lihat di situ bahwa Keluaran 12 ayat 7 dia bilang bahwa hal supaya Tuhan terhindar dari segala musibah-musibah yang sedang terjadi hari-hari ini. Kedua, tadi Tuhan mesti tampil beda, tidak sama dengan dunia. Kedua, Tuhan mesti memiliki status yang baru. Jadi waktu dunia boleh berkata, dunia boleh merasa takut, gelisah, karena mereka tidak punya kepastian. Tapi kita sebagai orang percaya harus miliki taruh di dalam hatimu bahwa kita punya status yang baru. Karena di dalam hidup kita ada tanda-tanda yang Tuhan sudah taruh. Kalau bangsa Israel, Tuhan lihat tadi bahwa di pintu mereka usap dengan darah. Itu menggambarkan bahwa ada perlindungan yang sungguh dari Tuhan. Itu menggambarkan bahwa ada pertolongan yang sungguh dari Tuhan. Jadi orang maut tidak bisa masuk di dalam kehidupan orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Yang betul-betul menjadikan Tuhan itu Yesus dalam kehidupannya. Yang membuat kehidupannya Tuhan yang menundungi, Tuhan yang memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan di dalam coba Tuhan lihat di dalam Galatia 6 ayat 17. Keluaran 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Ini yang penting dalam hidup Gisel, baca. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi ini yang penting dalam kehidupan, bahwa orang perlu ada tanda dari Yesus Kristus. Tanda apa yang ada di dalam Paulus? Tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Kalau zaman dulu kita lihat di ada ayat bilang bahwa untuk budak menjadi betul-betul milik budak yang sesungguhnya, dia telinga harus ditindik. Itu menjadi tanda bahwa dia adalah budak yang sudah dibeli. Dalam kehidupan Paulus pun demikian, bahwa dia ada tanda-tanda bahwa dia adalah milik Kristus. Biar hidup kita juga betul-betul mengalami bahwa dalam hidup kita ada tanda-tanda kepemilikan Yesus. Amin. Di dalam juga Yosua, kalau tidak usah dibaca, waktu Rahab, waktu tembok Yerusalem akan diruntuhkan, tembok Yeriko akan diruntuhkan. Tapi Rahab dia diluputkan karena apa? Karena dalam hidupnya ada tanda bahwa dia percaya bahwa orang Israel akan menguasai, dan dia percaya bahwa Israel punya Tuhan yang besar. Rahab diluputkan. Jadi itu contoh-contoh dalam hidup kita. Kalau hidup kita punya tanda, kita pasti akan diluputkan. Tanda apa yang harus kita miliki? Miliki darah Yesus dalam hidup kita. Miliki kehidupan kita dikuasai sungguh oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk orang diluputkan dari segala musibah dan masalah, kita akan lihat bahwa orang percaya
akan menikmati hal yang ketiga, akan terus menikmati pertolongan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami perlindungan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa mereka hanya menjadi penonton di dalam setiap musibah, persoalan, apa yang Tuhan izinkan dunia boleh alami. Coba tolong lihat di dalam Mazmur tadi, Mazmur 94, 1 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4, dia bilang begini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi terang imani bahwa kalau terang ada melekat kepada Tuhan, pertama, terang hidup jangan seperti dengan dunia ini. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kedua, untuk terang menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan, terang harus berani izinkan hidup kita dikuasai supaya ada tanda-tanda kemilikan Kristus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, supaya terang menikmati apa yang Tuhan izinkan, rindukan untuk terang alami. Izinkan Dia yang betul-betul melindungi hidup kita, sehingga kita sebagai orang percaya akan menjadi penonton dengan apa yang sementara terjadi di hari. Saya percaya waktu Tuhan jadi penonton bukan berarti Tuhan diam saja. Ini beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita, supaya Tuhan terus berdoa buat bangsa kita. Amen. Supaya Tuhan bangsa Indonesia ini diluputkan dari segala musibah-musibah yang sudah kena. Mereka betul-betul juga boleh datang terus kepada Tuhan. Mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Amen. Supaya mereka boleh mengalami, menikmati janji-janji Tuhan yang besar. Haleluya. Ayat-ayat terakhir, Tuhan lihat bahwa yang harus kita miliki dalam hidup ini. Tuhan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 16, 17, 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Ini yang Tuhan akan nikmati dalam Tuhan mengiring Tuhan. Terang ini yang terus akan membawa Tuhan semakin maju dengan Tuhan. Karena apa? Ada ayat-ayat ini. Biar Tuhan lihat. Tuhan baca sama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau ini ada dalam gereja Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa kita akan diluputkan. Amen. Kita akan dilindungi. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa waktu Tuhan melekat dengan Tuhan, waktu